Selamat datang lagi di Channel Hari Garage. Yeay, kita belajar lagi. Wes, aku ngene iki ojo mikir aneh-aneh. Tak sawat handal ini. Ini adalah bentuk semangat biar terus tetap ngasih yang terbaik buat kalian, ilmu-ilmu yang baik dan bermanfaat. Di video kali ini saya akan bahas masalah motor, terlebih plus minus motor. Jadi kalian bisa menentukan. Oh, aku pengen tuku peda iku pas enggak ya ambek kebutuhanku gitu. Aku pengen dulu kelebihannya apa, ambek kekurangannya apa. Jadi bisa kalian simak video berikut ini. Tapi yo guys, iso dibahas kabeh, dibahas siji-siji. Sing paling laris, sing paling akeh dituku wong, sing paling akeh nang parkiran. Coba kalian lihat di parkiran. Motor apa yang paling banyak? Wong TK arek bayi yo ro. Lek sing paling akeh ku Beat, Vario, Beat, Vario, Scoopy, Beat, Vario, Scoopy, Mio, NMAX, ADV jarang. Suzuki apa meneh? PCX ya mungkin ada sebagian. Jangan terlalu spesifik ke Lexi atau yang jelas di parkiran tuh adanya cuma motor itu aja. Entah kenapa kok bisa banyak banget. Padahal kasusnya juga banyak. Jadi ben cangkemku gak coplok. Jadi tak bahas sing wakeh, sing penting-penting aja, sing yang bisa kalian cerna dengan baik. Jadi sekalian pas lihat video ini nggak bingung. Ngomong apa masih dia cangkemnya kok ngulet ya. Jadi nggak kayak gitu. Jadi saya harapkan kalian tuh yes, mantap. Nomor 1, Beat Karbu. Intinya Beat Karbu ini adalah motor penghajar Mio Karbu, dimana Beat ini lebih irit, lebih gampang ngerawatnya daripada Mio Karbu. Intinya itu. Dan minusnya hanya ada pada lebih boros, bukan lebih boros dari Yamaha ya, tapi lebih boros dari Beat injeksi malah. Kalau untuk minus-minusnya jarang sih. Mungkin apa ya? Hampir nggak ada. Soalnya saya bukan pernah punya, saya masih punya sekarang. Tapi nggak rewel, punya mertua saya kebetulan. Yaitu dia nggak pernah rewel minta servis ini itu enggak sih. Mungkin kalau telat oli, keseringan telat oli ya bosok. Semua motor pasti gitulah. Dan yang kedua, Beat injeksi. Beat injeksi itu ada beberapa bagian, yaitu Beat injeksi. Yang pertama itu mesinnya masih mesin karbu, mesin Beat karbu, tapi dikasih teknologi injeksi. Makanya untuk Beat ini dinamakan Beat injeksi double kasar. Double kasar itu ya karena mirip Beat karbu. Jadi komponennya ini masih termasuk badak, cuma minusnya ada di kasarnya aja. Dan selama ini perawatannya masih sangat minim sekali. Kayak komstir jarang ganti, bukan jarang banget, malah belum pernah ganti ini masih. Berarti kan sama dengan kualitas Beat karbu sebelumnya. Hanya mungkin dari injeksinya mungkin pompanya sudah ada yang mulai drop, terus ya tapi minim kerusakan, mungkin ECU jarang juga. Beat ini setelah Beat injeksi double kasar itu naik ke Beat ESP. Nah, dari ESP ini sudah mulai timbul aneh-aneh, yaitu seperti komstirnya sudah mulai bukan sering sih, nggak sesering yang terbaru, dan sensor TPS atau ya mungkin bearing roda, tapi masih minim lah. Dan naik Beat ESP berikutnya, bukan naik, ini jangan yang Beat ESP berikutnya dulu, tapi langsung ke Beat Pop. Beat Pop tahu, mungkin kalian ada yang belum pernah dengar atau mungkin sekilas dengar, Beat Pop ini sudah disuntik mati karena modelnya. Kalau dalamnya sih masih sama sih, kayak Beat biasanya. Tergantung tahun. Nah, kalau tahunnya itu Beat Pop 2014 ya sama dengan Beat yang ESP yang double halus. Atau ya Beat Pop rata-rata double halus sih. ESP soalnya sudah. Tapi akhirnya disuntik mati modelnya yang aneh, yang mungkin nggak semua masyarakat bisa menerima. Akhirnya diganti dengan Beat ESP yang model kasar, tapi dikasih double halus. Yaitu Beat ESP pertama. Nah, itu Beatnya itu ya main badak. Makanya masuk rekomendasi motor injeksi yang perlu kalian rawat atau kalian miliki kalau kalian mau motor yang minim perawatan. Ini kenapa membahas Honda? Karena emang Honda yang paling banyak. Jadi notabene di antara kalian semua itu kebanyakan yang punya Honda, bukan Yamaha mungkin yang nomor 2 ya. Nomor 3 terus Suzuki dan yang lainnya tuh diisi dengan Sport dan motor-motor aneh-aneh lainnya. Makanya saya fokus dengan Honda sekarang. Mungkin ada Yamaha tapi sebagian, tapi tar lagi. Satu-satu, ojo bareng-bareng, lambiku siji soalnya. Nah, setelah Beat ESP muncul ini, termasuk Beat yang termasuk minim perawatan di kalangan injeksi. Dan naik berikutnya yaitu Beat ESP generasi tahun 2016 atau 17 gitu, yang modelnya kayak gini. Nah, itu sudah mulai aneh-aneh penyakitnya, seperti TP-nya sering rusak, ECU-nya sudah mulai kena, karena ECU-nya sudah menganut ECU yang canggih lah, karena dia sudah ada ISS-nya, idling stop. Kalian sebelumnya kan nggak ada. Nah, ini sudah lebih canggih dan otomatis ECU-nya juga lebih mahal dan penyakitnya juga lebih kompleks. Nggak kena salah perawatan dikit konslet, TP kesering kena, terus ya ECU termasuk tadi, terus komstir itu langganan. Terus oleh pirang tahun atau setahun pakaian itu kayak naik banteng, kayak naik kebo. Jadi
Jadi ya mungkin kalian bisa mikir dari perawatan situ. Untuk ganti kom setir mungkin sekitaran 100 sampai 150 bahkan sampai 200. Lihat dari kualitas kom setirnya. Dan sensor juga yang tadi sudah saya sebutkan. Dan naik lagi ke beat terbaru. Ya kalian tahu sendirilah, langkah esaf, roller yo kadang-kadang sering brodol, kampas kopling, ya wis lain-lain lah wis. Sepedaku melaku ini wis pokok KAT tak jabarkan karena saya sudah bosen mau menjabarkan. Kalian harus tahu sendirilah plus minusnya. Cuma plusnya itu irit, itu aja. Kalau beat ini plusnya irit dan harga kembalinya masih mahal. Entah orang pura-pura nggak tahu atau gimana, yang jelas masih mahal. Dan meskipun kalian ada isu yang miring-miring, Beat dan Vario dan intinya wis Honda ini juara kalau untuk harga kembali. Dan untuk Beat yang terbaru, paling baru saat ini 2025 itu mesinnya sama aja, cuma beda model. Ya cuma update aja. Jadi kalau kalian beli Beat yang terbaru ini, mungkin tetangga kalian agak ngelirik. Tuku peda meneh wong iki. Ngepet apa piye? Aku asik gurung bisa tuku peda iki. Wah, gak bisa dibiarkan iki. Aku panas. Itu mungkin ya buat mana si tonggo. Yang jelas semakin baru perawatan semakin sering. Contoh kom setir atau kones itu langganan. Gak cuma Yamaha, gak cuma Honda, Suzuki karo. Soalnya Suzuki jarang. Ketiga, carry situ. Ketiga, Vario. Vario ini terkenal badak dari dulu sampai sekarang. Tapi kalian harus merawat ekstra di bagian radiator. Gak cuma ngerawat oli. Gak cuma ngerawat oli shock, minyak rem, ada plus radiatornya yang harus kalian perhatikan ya. Meskipun 1 tahun sekali atau tiap 12.000 sekali, tapi ya harus diperhatikan. Kalau sampai telat merawat komponen ini atau bagian pendingin ini atau radiator ini, efeknya iso kemana-mana. Iso brodol tak mesin-mesin. Soalnya dia kan pendingin. Otomatis kalau pendinginnya nggak bekerja, dia akan panas dan dia akan mudah sekali emosi. Ya kalau orang, tapi kalau mesin mudah sekali melenyet, ngulet, bleber, merotol. Jadi radiator ini penting banget. Tapi meskipun coolernya harganya murah, jangan dikasih air juga, jangan dikasih air comberan, kasih air mineral, kasih aqua ini itu. Tolol banget. Harus radiator atau coolant pendingin yang mengandung anti karat di dalam. Jadi fungsinya wah, podo-podo banyu aja mas, podo-podo adem. Ya enggak lah. Lepannya podo-podo banyu. Ya apa ya? Coba wis kamu ngombe coolant. Paling dilungkas modal. Beda. Coolant ini beda. Khusus mesin. Jadi air khusus manusia. Jadi jangan samakan. Jadi kalau kecuali mobil tuwek, peda tuwek karep sampai diisi banyu koraan, diisi banyu uyo karepmu wis. Sementing kan adem, tapi kan nggak awet. Motor sekarang nggak kayak motor dulu. Motor dulu diisi uyo sembarang paling sih iso mlaku adol. Tapi pada saiki diisi sing nggak jelas ngono iso brodol. Wis kalau mesin panas otomatis sil-sil yang ada di dalam mesin itu bakal mulet. Kalau udah mulet bocor, kalau bocor oli habis, kalau oli habis mesin hancur. Nah, itu seputar Vario atau motor-motor yang mempunyai radiator. Intinya kalau ada radiator, kalian punya PR di bagian radiator, harus dicek rutin tiap servis. Yang keempat, nah sekarang kita Yamaha melbu. Soalnya kan Honda mulai mau ya posisi sampai telu. Yamaha iki saya mulai mlebu. Tapi coba akeh. Emang Yamaha nggak sebanyak Honda. Yang paling akeh sing tuku wong wis NMAX. NMAX paling laris jariku. Enek sepeda gede liwat NMAX. Aku pernah, aku kan go ADV yang jalan. Enek amalan lewat. Terima kasih NMAX warna merah. Padahal pedaku ADV lho. Aku nolak nandi ini NMAX warna merah iki. Loh, pedaku dibanding ngomong NMAX. Pas aku waktu ada di tempat barbershop tanya, "Bu Mas, NMAX sampean modifan Mas?" Tuku nandi anu nih body kitnya. Modifan mata nih namanya iki lho. Iki asli kok pabrik. Sampai jengkel. Kenapa ADV saya sudah saya perawat dikira NMAX? Padahal NMAX kan lebih murah daripada ADV ya. Bukan mengintimidasi, bukan ngeloi atau apa ya. Ya itulah. NMAX dikenal sebagai motor besar di Indonesia. Kayak Ninja. Ada motor berfairing CBR. Weh, gue Ninja. Ada motor Grand dikasih fairing. Weh, gue Ninja. Ada orang pakai fairing. Ninja beneran sih. Jadi masyarakat awam itu nilai motor mana yang paling banyak ya diantem namanya sama semua. Jadi yang berfairing dianggap Ninja semua. Motor Matic yang besar dianggap NMAX semua. Nah, kalian kalau mau beli NMAX itu pilih kalau bisa tahun yang awal atau
NMAX yang lama tapi versi terakhir yang shock belakangnya ada tabungnya. Nah itu masih termasuk komponennya kuat-kuat daripada versi yang kedua yang facelift ya kalau nggak salah orang bilang tuh ya. Itu yang ada connected HP-nya. Nah itu mending connected HP-nya buka, soalnya itu bikin drop baterai. Dan untuk komponen seal-nya juga, seal askrek, seal bagian CVT itu mudah bocor. Jadi minusnya di situ. Dan kelebihannya NMAX ini masih banyak yang minat lah. Terus motornya kan besar, tapi harganya nggak mahal-mahal banget, nggak kayak PCX. Kenapa NMAX ini bisa laris? Karena dulu waktu Honda ngeluarin PCX yang Thailand alias masih build up dan harganya masih sekitar 40 lebih, Yamaha sudah berani meluncurkan Matic Maxi-nya di angka 26 sampai 27 juta. Jauh banget sama PCX. Dimana PCX itu masih gak Maxi banget, bannya masih agak kecil kan yang dari Thailand tuh. Beda sama PCX yang baru-baru ini yang lokal itu sudah banyak gede-gede dan buat orang Indonesia yang suka look, nggak suka mesin atau ya pokoknya suka penampilan itu sangat tergiur. Tapi tetap PCX lebih mahal, tapi sedikit sih daripada yang dulu. Itu alasan kenapa NMAX tuh laris, karena lebih murah. Dan plus minusnya hanya itu, apalagi NMAX yang terbaru yang sekarang turbo, ada turbonya tapi bukan turbo keong yang seperti ada pada motor diesel atau H2. Nah itu turbonya hanya gimmick, karena di situ turbonya hanya ada di bagian mesin itu seperti dinamo yang memutar. Intinya ribet di situ. Kinerja roller sudah diganti dengan elektronik seperti dinamo. Ya itu bikin kalian pusing kalau tak jelasin. Intinya kalau sudah ada kerusakan mungkin di situ PR-nya, karena spare part-nya mungkin mahal. Ya wajar, motornya juga mahal. Yang intinya Yamaha gak bisa menyaingi irit dan harga jual beli Honda. Wis ojo nesu Yamaha, pokoknya kenyataan nih wis. Aku ngomong apa noe, kak matene ngelek-ngelek nopi, wis apa sing jare masyarakat ngomongkan iku tak wakilon kene. 5 Suzuki. Nah kalian kalau mau memilih Suzuki itu mungkin opsi yang nggak mikirin model, karena modelnya Suzuki ku aneh-aneh, gak stylish belas. Modelnya ku wis koyo bekicot, koyo kecebong, wis gak jelas pokoknya, wis gak mikirno estetika kalau Suzuki itu. Mikirno mesin toh ya, akhirnya Indonesia sing gila penampilan itu nggeser Suzuki. Dan akhirnya ya Suzuki jatuh di tangan-tangan orang-orang perindapan, orang-orang yang bajak sawah, orang-orang yang bawa pupuk, bawa semen, taruh di bangunan. Intinya Suzuki itu buat kerja berat, bukan jalan-jalan. Dan kalau memilih Suzuki, jangan harap harga jual kembalinya itu lebih mahal. Ya wis, pakai Suzuki dipakai sampai mati, sampai brodol, sampai ajur, sampai dikubur. Soalnya kalau Anda beli Suzuki berarti Anda mau beli motor kuat, bukan stylish. Nah sekarang yang keenam, keluarga BB Honda. Keluarga BB Honda ini contohnya Supra X, Grand Prima, itu bada-bada itu dah. Terus Supra X 125 yang karbu, itu udah mantap. Wis pokok aja tuku sing injeksi, ya gak ngelek-ngelek no. Cuma kalau untuk jalan-jalan atau untuk keawetan yang injeksi ini, aduh. Tapi kalau untuk irit, kenapa dipakai abang-abang, dipakai orang yang nyeles atau yang suka keliling dunia, itu pakai Supra X 125 injeksi, karena ya irit, bukan awet. Tapi untuk Supra X 125 injeksi yang rekom, yang terawet itu, yaitu yang helm in, yang badannya gede, modelnya nggak terlalu bagus ya, karena dia Supra X 125 yang tergemuk kalau menurut saya. Itu sampai viral, dipakai bule. Dia bule pakai Supra X itu dari Indonesia ke Belanda, kalau nggak salah ke Belanda, naik motor cuy. Berarti mending kalau promosi motor tuh kayak gitu, langsung tes lintas negara. Kalau yang terbaru Supra X 125 yang nggak helm in, yang aduh mesinnya downgrade, kamratnya gampang protol, terus gampang bunyi-bunyi kasar, gampang rembes, gak keliling dunia itu, cuma keliling komplek, keliling kota-kota lah. Tapi aduh wis, sembarang menyakiti, sering mampir bengkel. Ketujuh itu keluarga sport, motorsport seperti CBR, seperti R15 dan lain-lain. Ini dan ini akan saya bahas agak sedikit biar kalian paham ya kenapa kalian jangan beli motorsport. Karena meskipun motorsport punya Honda, contohnya CBR, itu minusnya ada di bagian kamrat, sering meletek. CBR itu minusnya ada di bagian kopling. Koplingnya tuh kadang kalau setengah kopling tuh gitu. Kalau kalian punya CBR, komen di bawah. Bener nggak kata saya ini? Setelan kamratnya sering kocak, sering rusak, dan diklaim pasang motor rusak lagi. Akhirnya saya sendiri tak kali pakai punya Tiger, dan itu lebih awet. Lift racingnya tuh pakai punya Tiger.
Kenapa bisa kasar, bisa punya minus CBR ini? Karena kampas koplingnya itu di dalam itu, di rumah atau sistem kopling itu kan ada karet damper. Nah, karet dampernya itu hancur, dan kalau udah hancur tuh nyumbat saluran oli. Dan saluran oli kalau sudah tersumbat, oli yang mau ke atas ke noken atau bagian klep itu terhambat, akhirnya nggak sampai ke situ, dan akhirnya aus di bagian kepala, dan akhirnya kasar yaitu nokennya aus. Ya, intinya harus ganti satu set kop, itu penyakitnya CBR. Dan untuk penyakitnya R15 yang mungkin kalian punya R15, langsung komen di bawah penyakitnya apa aja. Mungkin penyakitnya harga jualnya kembali merosot. Soalnya teman saya beli R15 yang upside down itu harganya 36 dan dijual laku 10 atau ada yang laku 15 juta. Aduh, ruginya akeh. Pokok kalau motor sport sekarang bahkan kayak Vixen itu sampai turun 6 jutaan. Padahal anyare lo di atas 20 juta. Kehilangan duit tapi nggak kerasa. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadikan kalian berpikir mau beli motor apa yang pas buat harian atau buat balap atau buat irit-iritan atau buat awet-awetan, dan di sini kalian bisa menentukan pilihan kalian. Semoga kalian bisa merenung. Sampai di sini dulu. Jangan lupa bersyukur hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.